Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam, Pak Jamal. Baik Pak Pur, saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar sama Pak Pur sebelum kita lakukan observasi. Pak Pur kan nanti mau supervisi ya. Iya. Nah, nanti pada saat Pak Pur supervisi, saya nanti akan mencoba melakukan observasi di kelas, gitu ya. Nah, sebelum observasi di kelas, saya pengen ngobrol dulu dengan Pak Pur sebentar, gitu, berbincang-bincang. Ingin menanyakan beberapa hal, gitu ya Pak Pur ya. Siap. Ya, boleh. Yang pertama, Pak Pur, apa yang menjadi tujuan pembelajaran nanti pada saat Pak Pur mengajar? Oh, nanti pas pembelajaran itu kan tujuannya yang pertama ada 3 ya Pak ya. Ya. Yang pertama itu nanti peserta didik itu mampu menguraikan parameter kualitas air. Yang keduanya itu bisa mengaitkan si parameter kualitas air itu dengan tingkah laku ikan. Nah, yang terakhir peserta didik itu ujungnya nanti bisa mengukur kualitas air dengan sendiri. Jadi pada intinya tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Pur adalah menguji kualitas air, gitu ya. Iya, intinya itu. Kemudian setelah itu Pak Pur kira-kira apa yang ingin dikembangkan atau diobservasi dari cara Pak Pur mengajar nanti? Yang akan dikembangkan kan ada 2 ya, ada 2 yaitu dari pengetahuannya dan keterampilannya. Nah, kan dari tadi itu ya 3 itu kan yang pengetahuannya lebih ke siswa itu bisa mengidentifikasi parameter kualitas air. Nah, untuk keterampilannya itu nanti si siswanya dapat mengukur kualitas air dengan sendiri. Jadi yang pertama identifikasi itu maksudnya pengetahuan, gitu ya. Pengetahuan. Kemudian yang kedua mengukur langsung, gitu ya. Jadi mengukur di kolam ya skill ya keterampilannya salah. Jadi pengetahuan dan keterampilannya. Baik Pak Pur, untuk nanti pada saat Pak Pur mengajar, kira-kira untuk strategi, model serta metode pembelajarannya kira-kira apa ya? Bisa dijelaskan? Untuk strateginya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nanti berdasarkan kesiapan siswanya, mulai dari sosial dan emosionalnya Pak. Ya. Sedangkan untuk model pembelajarannya rencananya saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Oke. Jadi Pak Pur akan menggunakan problem based learning ya, pembelajaran berbasis masalah. Ya. Oke. Nah setelah itu Pak Pur kira-kira media pembelajarannya bisa dijelaskan apa saja? Media pembelajaran yang rencananya Pak ya, nanti yang saya gunakan kan audio visual itu ada video pembelajaran berupa PowerPoint, nanti ada tayangan juga melalui proyektor atau fokus. Iya. Oke, untuk medianya udah itu aja ya? Medianya itu. Jadi saran yang ada di sekolah aja boleh. Oke, siap. Jadi memanfaatkan media yang ada di sekolah. Nanti Pak Pur menayangkan video mungkin terkait pengukuran kualitas air ya, kemudian PowerPoint, serta nanti bisa tampilkan melalui proyektor, gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk tadi udah disampaikan untuk tujuan, kemudian keterampilannya, strategi serta medianya. Kira-kira kapan Pak Pur untuk supervisi dilaksanakan? Supervisi rencananya nanti hari Kamis Pak. Hari Kamis tanggal 19 Oktober ya Pak. Iya, 19 Oktober. Jam berapa? Jam keberapa? Rencana nanti sesuai jadwal Pak, jam ke-4 sampai jam ke-6. Oke, jam 4 sampai jam ke-6 ya. Baik Pak Pur, terima kasih untuk kita bincang-bincang tadi dari awal. Terima kasih waktunya. Paling nanti setelah sekarang kan nanti setelah kita observasi Pak Pur nanti supervisi, nanti saya di kelas akan melaksanakan observasi. Kemudian setelah observasi di kelas, nanti kita ngobrol lagi untuk pasca observasi, Mas ya. Pak Pur siap ya? Siap Pak Jamal. Pasca observasi. Itu aja mungkin Pak Pur, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Jamal. Mudah-mudahan nanti sesuai jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Walaupun cuacanya lumayan panas banget. Walaupun panas tapi tetap semangat. Alhamdulillah.
Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita absen dulu ya. Yang Ahmad Rifai hadir. Ahmad Rifai hadir. Milda Ayu Alisti hadir. Muhammad Fahri hadir. Muhammad Akwar Hendriansyah hadir. Muhammad Kamal. Kamal. Tidak ada keterangan. Namanya siapa yang dekat rumahnya? Tidak ada. Apa ya? Muhammad Kamal. Nadia Putri Ramadhani. Sakit apa? Nadia? Enggak. Sakit apa? Sakit flu. Tapi ada seperti ya? Ada. Nadia Romadhani. Iya. Nadia. Selfie anak Putri Marskala. Siti Atika. Tarwan Hidayat. Hadir. Jadi yang tidak hadir berapa? 2 orang ya? Kamal sama Nadia. Oke, hari ini kita belajar di mata pelajaran program keahlian ya, lanjut materi kemarin. Sekarang kita ke materi pengelolaan parameter kualitas air. Jadi kita hari ini belajar mengenai kualitas air ya. Sebelum ke materi, coba perhatikan gambar di depan. Gambar apa ini? Air apa? Jelas ya? Sebelah kiri kalian ada air yang biru apa bening apa putih? Bening ya. Yang sebelah kanannya yang berwarna ini warna apa nih? Yang ini bening berarti yang ini keruh ya. Nah, dari kedua gambar ini ada perbedaan nggak? Bedanya di apa? Di mana bedanya? Ada yang bening, ada yang keruh. Nah, kalau untuk budidaya yang bagus itu air yang mana? Yang bening apa itu? Untuk budidaya. Ayo. Yang bening apa yang keruh? Yang bening angkat siapa yang bening? Doni, tambah lagi. Untuk budidaya bagus yang mana? Yang bening apa yang keruh? Doni. Yang keruh siapa yang keruh? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan siapa? Berarti tengah-tengah sendiri ya? Berarti tengah-tengah. Nggak bening, nggak keruh. Berarti apa? Kering. Yang bagus itu yang mana? Untuk budidaya. Apakah yang bening, apa yang keruh? Tergantung apanya? Tergantung ikannya. Ikannya pengen yang bening apa yang keruh gitu? Tergantung jenis ikan. Kalau ikan lele pilihnya yang apa? Yang keruh. Jadi yang bening nggak mau. Apa siapa? Gak ada siapa yang mau. Kalau tarwan pengen yang mana? Yang bening apa yang keruh? Yang bening. Kalau buat tarwan ya. Kalau buat ikan yang mana? Yang bagus itu. Yang cocok untuk budidaya ikan. Ini. Kalau di mana? Coba yang sebut bening apa? Keruh bening. Bening. Tadi yang nggak jauh bening sama yang keruh siapa? Selfie, Atika, Milda. Oh iya, Milda juga. Milda apa tadi ya? Nggak milih, berarti yang 3 ini nggak milih.
benih sama keruh. Kenapa yang milih benih sama keruh? Pasti ada pertimbangan. Apa coba? Ragunya di mana ragunya? Ragunya di mana? Tergantung. Jadi gini, kalau untuk budidaya itu membahas kualitas air itu berarti airnya nggak dilihat secara langsung aja kan, harus dicek dulu kualitas airnya. Belum tentu yang benih itu kualitas airnya bagus, ya belum tentu kan. Suhunya berapa nggak tahu, terus salinitasnya berapa nggak tahu kan. Jadi kalau lihat secara langsung kita nggak bisa menentukan mana yang bagus dan mana yang jelek untuk budidaya ikan. Yang apa nanti? Ya, jadi kita tidak bisa melihat secara langsung ya, secara fisiknya. Jadi Pak, ini yang benih itu bagus buat ikan. Jadi ikannya bisa nyaman, bisa kayak itu nggak? Enggak kan? Jadi sebelumnya itu kita harus mengecek terlebih dahulu. Mengecek apa? Parameter kualitas air. Parameter kualitas air. Jadi parameter kualitas air itu ada berapa? 3. Ada 3 ya. Yang pertama itu parameter fisika, kimia, biologi. Nah, ketiga parameter ini ya akan kita pelajari hari ini ya. Jadi tadi Pak, saya mau pilih air yang keruh. Soalnya ikan lele biasanya suka yang air keruh. Jadi nggak suka yang kuning. Suka. Ya, sebenarnya ikan itu tidak dilihat dari warna. Nah, tadi kan budidaya. Kalau budidaya ikan itu kita tidak bisa melihat secara langsung dari fisik airnya ya. Dia bening, dia keruh. Kita nggak bisa langsung. Oh ini yang bening itu yang bagus karena bening nggak kotor. Ya. Terus ini yang keruh nih kotor. Airnya ikannya nanti sakit, nanti mati masukin ke air yang keruh. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau budidaya ikan itu harus dicek terlebih dahulu, harus diukur. Kalau manusia ketahuan, pengen berenang di air yang mana, Wan? Benih. Air bening. Kenapa yang air bening? Kotor. Yang keruh udah pasti kotor kan? Kalau kan takut jatuh ya, takut ada kotoran apa nanti di badan. Nah, kalau budidaya ikan beda lagi. Jadi harus dicek dulu nih ketiga parameter kualitas airnya, ada fisikanya, kimianya, ada biologinya. Jadi ngerti ya? Jadi kalau mau usaha budidaya ikan itu kita tidak harus langsung lihat warna airnya. Ikan ini mah kayaknya yang bening, tidak pasti yang bening. Langsung dimasukin ikannya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengelolaan kualitas air. Yang pertama, pencapaian potensinya yaitu menguraikan teknik pengukuran parameter kualitas air. Nanti kalian harus mengidentifikasi nih, ya, parameter kualitas airnya, baik biologi, fisika maupun kimia. Nanti yang biologi apa aja nih parameternya? Ya, yang biologi, terus yang fisika, apalagi yang kimia, apalagi parameternya. Terus yang kedua, mengaitkan pengaruh kualitas air terhadap tingkah laku ikan. Jadi kalau contohnya gini, parameter kualitas air itu yang fisika, contohnya suhu, ya. Jadi kalau suhunya tinggi, suhunya panas, nanti tingkah laku ikan gimana? Apa dia baik-baik saja? Apa dia berenang sambil loncat-loncat? Apa dia berenang di bawah? Apa dia berenang di atas? Ya, nanti ada pengaruh antara kualitas air dengan tingkah laku ikan. Ya, nanti kalian harus ngerti ya, harus mengerti bagaimana kaitannya antara pengaruh kualitas air dengan tingkah laku ikan. Contoh gini, kalau di manusia, Doni mau berenang siang-siang. Tadinya kan di panas.
niatnya berangkat pengen apa? Pengen adem kan? Pengen seger. Pas nyemplung airnya panas. Tinggal apa gimana sih Doninya? Kepanasan kan? Mungkin nggak tinggal apa? Langsung ya, oh enak, nyaman. Ya mungkin kan? Kalau panas berarti gimana? Tinggal lakunya? Langsung aja kan? Balik lagi. Ya, sama ikan juga. Kalau suhunya terlalu tinggi nanti ikannya tinggal lakunya juga berbeda lagi. Antara suhu rendah sama suhu tinggi nanti tinggal lakunya berbeda. Nah, selanjutnya nanti kalian setelah mengidentifikasi kualitas air, mana yang biologi, fisika, sama kimia, nanti kalian diharapkan bisa mengukur kualitas air secara langsung. Ya, nanti alat-alatnya harus tahu. Cara mengukur kualitas air, alatnya apa yang dipakai. Cara mengukur pH air, alatnya apa yang harus dipakai. Ya. Itu. Nah, tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran itu kita nanti berbasis dengan latar belakang masalah. Nanti ada satu artikel mengenai kasus. Nanti kalian bedah di situ ya. Masalahnya apa? Terus nanti akar masalahnya, penyebabnya apa? Terus cara penyembuhannya seperti apa? Nah, supaya apa? Nanti kalian bisa menguraikan cara mengukur kualitas air dan bisa mengetahui pengaruh kualitas air terhadap tingkah laku ikan. Dengan apa ya? Ini ada 3 tadi ya, parameter kualitas air terhadap fisika, kimia, dan biologi. Jumlah kalian sekarang berapa? Ada 8. Nanti kita bagi kelompok ya. Kelompoknya kita bagi 2 kelompok. Kelompoknya gimana? Mau diacak atau perempuan? Pas nggak? Diacak aja deh sampai. Kalau itu biar adil, kita acak ya. Kita acak. Cuma 2 kelompok banyak kelompoknya. Ya. Cara acaknya nanti dari taruhan itu 1 2, nanti lanjut lagi 1 2 1 2 1 2. Ya. Nanti yang dapat nomor 1 berarti kelompok 1, yang dapat nomor 2 berarti kelompok 2. Kita mulai dari taruhan 1 2. Yang kebagian nomor 1 berarti kelompok 1. Nanti silakan kalian berkelompok menurut angka tadi ya. Yang angka 1 berarti kelompok 1, yang angka 2 kelompok 2. Silakan dibagi kelompoknya, duduk per kelompoknya masing-masing. Nah, sebelumnya kita isi soal pretest dulu ya. Sebelum materinya kita isi soal pretest. Tiap orang isi sesuai kemampuan masing-masing. Boleh gitu. Nanti soalnya ada di tulis jawabannya aja nggak apa-apa. Kasih nama. Tulis jawabannya aja. Soalnya ada di depan ya. Ada di depan. Sudah semua, kalau sudah dikumpulkan kasih nama, jangan lupa. Biar tidak tertukar. Satu orang kumpulin. Sudah? Kumpulkan ke depan. Nah, sekarang sekalian kalian
udah dibagi jadi dua kelompok. Ada kelompok satu, ada kelompok dua. Kelompok satu nanti dikasih nama kelompok apa? Ikan-ikanan. Kelompok ikan apa? Kenapa ikan tongkol? Jangan gatel kalau dimakan. Waalaikumsalam. Ikan apa sok? Kelompok dua ikan apa? Kelompok dua? Sok dia bukan ikan apa? Ikan? Benar. Sampai ke bawah sekarang. Udah, ikan apa? Lele dua, kelompok dua, lele dua. Lele. Lele, bahasa latinnya apa? Harus tambahin bahasa latinnya. Kelompok satu apa? Ikan air tawar ya, ikan air tawar. Ya, Mila. Mila bahasa latinnya apa Mila? Masih nanti bahasa latinnya. Nah, perhatikan di depan ada satu artikel, ya, satu artikel. Wan coba baca Wan. Hah? Depan apa? Ya di situ aja. Yang kencang. Biar kedengaran. Usaha budidaya ikan di KJA. KJA apa? KJA apa KJA? Lanjut. Di Waduk Jatiluhur. Setiap tahun selalu mengalami permasalahan yang sama, yaitu fenomena kematian massal yang umumnya lebih banyak disebabkan oleh umwalan atau upwelling. Umwalan adalah proses pembalikan air pullover dari lapisan air di atas ke bawah, dan sebaiknya yang biasanya dipicu oleh curah hujan yang tinggi selama beberapa hari. Ya. Jadi ini ada artikel mengenai kasus ya. Ada kematian ikan massal di Waduk Jatiluhur. KJA apa KJA? Tadi itu nggak KJA? KJA itu keramba jaring apung. Keramba jaring apung. Jadi ada kematian massal yang disebabkan oleh upwelling. Upwelling itu pembalikan ya, pembalikan air dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dan disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Nah, nanti dari kasus ini kalian identifikasi ya. Berarti kan kalau kematian ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, bisa ikannya kah, bisa airnya kah, bisa pakannya ya. Nanti kalian identifikasi. Ada lomba kerja. Jadi setiap satu kelompok ada satu lomba kerja. Nanti diisi lomba kerjanya, diskusikan dengan kelompok masing-masing sesuai dengan kasus yang ada. Lele apa Pak? Varias ya. Mila apa? Mila apa? Bahasa latinnya? Mila itu Oreophromus niloticus. Ya. Stop. Dilihat nanti isi data kelompoknya. Isi data kelompoknya, nama kelompok dan angkatan kelompoknya. Yang penting nanti di sini di depan.
Kelompok 5 sudah. Sob, biar oke ke depan. Sekarang kelompok mulai 2. Kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yaitu kelompok BRS. Perkenalkan nama saya Siti Atika dan kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi parameter untuk fisika ada 3, yaitu kekeruhan dan kecerahan air, suhu air, dan salinitas atau kadar. Suhu ya. Iya. Kecerahan. Sambil ikut Jadi kekeruhan dan kecerahan air kisaran optimumnya adalah 15 sampai 30. Alat ukurnya itu sensitif. sambil jelaskan cara. Cara menggunakan sensitif yaitu pertama sensitifnya diturunkan ke dalam air sampai tidak terlihat. Berarti itu adalah kekeruhan. Lalu angkat sensitif yang sudah diturunkan itu sampai terlihat, berarti itu kecerahan. Lalu kekeruhan diambil kecerahan dan hasilnya yaitu kekeruhan dan kecerahan. Lalu yang kedua suhu air. Suhu air yang bagus diukur ini yaitu kisaran optimumnya 22 Celcius sampai 30 Celcius. Alat ukurnya yaitu termometer. Cara menggunakan termometer yaitu dengan mencelupkan ujung termometer ke dalam air sampai terlihat warna merah ini ke angka berapa. Lalu yang ketiga adalah salinitas atau kadar garam. Kisaran optimum kadar garam adalah 0 sampai 5 yaitu air tawar. 0 sampai 5 dalam bentuk tawar.
30 sampai 40 dalam kurung asik. Alat untuk mengukur salinitas adalah refraktometer. Cara menggunakannya yaitu teteskan air di sini, lalu lihat dari sini sampai terlihat angka. Nah, Ini ya. jadi parameter kualitas air kimia ada 3, yaitu pH air, kadar oksigen terlarut, dan amonia. Kisaran optimum pH air adalah 0 sampai 7 dalam kurung asal, 7 dalam kurung netral, 7 dalam kurung netral, dan 17 sampai 14 itu basah. 7 sampai 14. Alat ukur untuk mengukur pH air adalah pH meter. Cara menggunakan pH meter yaitu celupkan pen pH meter ke dalam air, lalu tunggu sampai angkanya muncul. Yang kedua yaitu kadar oksigen terlarut atau disolvet oksigen. Kisaran optimum kadar oksigen terlarut adalah 3 sampai 7 ppm. Alat ukur yang digunakan untuk kadar oksigen terlarut sama seperti pH air yaitu pH meter, dan cara menggunakannya pun sama. Lalu ketiga amonia. Kisaran optimumnya yaitu 1, mg per L.
dan nitrit pada air hujan. Ikan tidak langsung mati. Gejala pertama adalah pada perilakunya, yaitu tidak mau makan atau lemah letih lesu. Pernapasannya terganggu, warna kulit ikan akan pucat, lalu mengambang dan terbalik, kemudian mati. Sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian ya penyajian dari kedua kelompok. Jadi dari kedua kelompok ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kasus dari ikan yang mati massal tadi di KJA Jatimur itu adalah disebabkan dari curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi itu bisa menyebabkan parameter kualitas air ini menjadi menurun. Curah hujan itu berarti hujan. Hujan itu kandungannya apa sih? Air hujan. Air hujan itu mengandung asam. Karena curah hujannya tinggi berarti volume zat asam di airnya itu rendah apa tinggi? Tinggi. Ya. Jadi tinggi. Nah, sebenarnya dari pH air yang kurang optimal ini, yang kurang bagus untuk budidaya, karena asamnya tinggi, otomatis kualitas air yang baik juga berpengaruh ya. Jadi bukan cuma pH airnya aja ya. Jadi kayak tadi tuh amonia. Kan tadi ada istilah upwelling. Upwelling itu kan pembalikan air yang di dasar ke arah ke atas. Amonia itu ada di mana? Amonia itu ada di bawah, ada di dasar ya. Jadi amonia yang ada di dasar itu ikut juga ke atas. Amonia itu dari mana sih asalnya? Dari kotoran ikan, dari sisa pakan yang tidak dimakan. Jadi amonia itu sifatnya racun. Jadi amonia ke atas, pH airnya tidak stabil, otomatis si ikannya itu stres. Kalau ikan stres, kesannya ngapain ikannya? Nggak mau makan, dikasih pakan, jadi makan. Ujung-ujungnya ada sisa pakannya yang dimakan lagi, jadi racun lagi, jadi amoniak lagi. Setelah beberapa hari ikan nggak mau makan, ujung-ujungnya dia lemas. Ada perubahan kualitas air, otomatis imun si ikan itu kan menurun, nggak kuat kalau ada serangan dari penyakit. Penyakit itu kan bisa dari air, bisa dari inangnya juga, ada dari lingkungan ya. Jadi si airnya itu menurun, ikannya lemah, ujung-ujungnya ikannya jadi mati. Ikannya mati ya. Jadi kematian massal itu disebabkan dari perubahan kualitas air. Kualitas air itu tadi ada 3 ya. Ada fisika, ada kimia, ada biologi. Ya. Jadi semuanya sudah tahu, sudah mengidentifikasi parameter kualitas air mulai dari fisika, kimia, dan biologi. Jenis-jenisnya sudah tahu, cara mengukurnya sudah tahu, parameternya sudah tahu. Nanti setelah ini kita bisa praktikum secara langsung. Ada pertanyaan nggak sebelum kita praktikum? Tidak ada. Karena tidak ada pertanyaan, kita langsung ke RPS, kita praktikum mengecek kualitas air. Yuk.
it all you? You don't have to call me back. Was it I without you? Was it all you? Was it all you? You don't have to call me back. Was it I without you? Was it all you?
observasi setelah kegiatan kemarin kegiatan supervisi. Saya sudah mengamati Pak Purnama di kelas gitu ya, di kelas 11 HP untuk pembelajaran mata pelajaran apa namanya konsentrasi keahlian depan ya. Nah, baik, jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan bagaimana perjalanan atau berjalannya proses pembelajaran di kelas ya Pak Pur. Jadi untuk yang pertama Pak Pur bisa jelaskan mungkin bagaimana Pak Pur perasaannya terkait berjalannya observasi nanti. Perasaannya sih alhamdulillah ya, berjalan lancar lah, berjalan baik. Ya, cuma ya namanya juga kan rencana udah ada kita susun rencananya, cuma adalah beberapa kendala atau kekurangan pada itu. Iya betul Pak Pur. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan perencanaan gitu ya, perencanaan belajar seperti apa, itu tetap pelaksanaan itu ada beberapa kendala gitu ya. Jadi yang kemudian Pak Pur untuk selanjutnya apa yang menjadi area pengembangan, kemudian Bapak bisa jelaskan tahapan pembelajarannya. Apa yang pengembangannya kemarin itu kan ada dua aspek yang bagaimana yang saya ambil, ada dari aspek pengetahuannya dan aspek keterampilan. Jadi aspek pengetahuan itu anak-anak atau peserta didik untuk sesuai dengan materi pelajarannya mengidentifikasi mengenai parameter kualitas air satu pengetahuannya. Baru kemudian yang keterampilannya ada kemarin peserta didik langsung terjun memeriksa kualitas air Kolam ya Pak Pur. untuk langkah-langkahnya. Saya kemarin pakai yang problem based learning Mbak. Jadi anak-anak itu dikasih artikel masalah atau satu masalah yang dihadapi dari pembudidaya. Itu anak-anak itu peserta didik dibagi menjadi dua kelompok, terus ditelaah masalah itu apa sih penyebabnya. Jadi diskusikan sama lainnya sama kelompoknya, kemudian hasil itu dipresentasikan ke depan kelas. Jadi untuk pengetahuannya itu apa menguji kualitas air ya. Yang keterampilannya juga Bapak langsung ke kelas melaksanakan praktik kemudian dari terus ada problem based learning dalam pengerjaan data PD. Nah, menurut Pak Pur untuk area pengembangan tadi apakah Pak Pur sudah berhasil atau belum di kelas? Menurut saya sih kalau berhasil tidaknya ya ada lah, nggak 100% berhasil gitu ya. Karena ada kekurangan di sana. Sebenarnya kemarin ada anak yang tidak aktif di kelompok beda sama yang lainnya. Ya, mungkin ada kendala siswa ada yang kurang aktif gitu ya pada saat kelas, pada saat pembelajaran yang KPD-nya ya kalau saya lihat gitu ya. Nah kira-kira kenapa tuh siswanya bisa kurang aktif? Saya lihat sih ya karena kan terlihat anak tidak aktif kayak yang malas-malasan, kayak yang ngantuk gitu ya, ngantuk. Jadi kurang semangat lah gitu. Iya. Nah kemudian untuk permasalahan tersebut, kemarin juga saya lihat ini ya kendala dalam hal teknis tuh ini PowerPoint, lagi isi itu dari sisi teknis gitu, sisi teknis sisi mati PowerPoint-nya terkendala, tapi saya lihat langsung beralih ke papan tulis gitu ya, langsung beralih ke media papan tulis. Nah tadi dari masalah yang murid atau siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran pada saat di kelas, kira-kira rencana ke depan Pak Pur ada rencana apa nih untuk mengatasi hal tersebut? Mengatasi hal yang tadi ya itu bagaimana? Mungkin kedepannya saya mau di persepsi Pak. Kemarin emang Pak tunda dilaksanakan yang kayak ice breaking, tadinya kan anak-anak kayak untuk langsung-langsung bagaimana dengan ice breaking nanti anak-anak bisa semangat berkomunikasi. Jadi kedepannya misalnya penerapan dari segi ice breaking ya kemarin belum dilaksanakan persepsi untuk meningkatkan motivasi murid. Nah, Bapak semoga ke depan dapat terrealisasi ya untuk hal tersebut. Pembelajaran di kelas Bapak bisa ada peningkatan, itu lebih baik lagi, kita sama-sama belajar Bapak. Nah, kira-kira
kira-kira Pak Pur untuk rencana tadi pelaksanaannya mau kapan Pak Pur pelaksanaan perubahan itu? Pelaksanaan kan udah tahu ini kendalanya seperti ini, mudah-mudahan bisa dirasakan secepatnya. Tepatnya. Nanti saya menunggu kabar baiknya dari Pak Pur kedepannya untuk mengajarkan kira-kira ada perubahan apa gitu ya, ada hal baik apa, cerita lagi gitu ya, saya tunggu gitu Pak Pur. Baik, mungkin seperti itu proses yang bisa saya tanyakan kepada Pak Pur, banyak pertanyaan yang saya ajukan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Angkau, barangkali ada tambahan atau bantu. Ya, terima kasih Pak Purwana. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita membangun channel. Sangat bagus tadi ada penyebutan ada pembangunan juga dari sama Pak Channel.